nama saya Lucia Camelia Sambera dengan NIM 2423812056. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan GPS. Dimulai dari pengertian GPS. GPS adalah sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi suatu objek di permukaan bumi secara akurat, di mana saja dan kapan saja. Selama ada koneksi ke minimal 4 satelit, GPS bekerja dengan cara menerima sinyal dari satelit-satelit yang mengorbit bumi, lalu menghitung jarak dari masing-masing satelit ke perangkat penerima untuk menentukan koordinat lokasi, lintang, bujur, dan ketinggian. Singkatnya, GPS adalah teknologi yang memungkinkan kita mengetahui posisi atau lokasi secara real time dengan bantuan sinyal satelit. Yang berikut komponen utama GPS. Yang pertama, segmen luar angkasa atau satelit terdiri dari konstelasi satelit yang mengorbit bumi pada ketinggian sekitar 20.200 km. Satelit mengirim sinyal radio yang berisi data waktu dan posisinya pada saat sinyal dikirim. Biasanya ada 24-32 satelit aktif dalam sistem GPS. Yang kedua, segmen pengguna atau perangkat GPS. Ini adalah penerima GPS seperti ponsel pintar, alat navigasi mobil, jam tangan, GPS, peralatan survei, drone, dan lain-lain. Perangkat ini menerima sinyal dari beberapa satelit, lalu menghitung posisi pengguna dengan trilaterasi. Yang berikut kegunaan GPS. Yang pertama, navigasi mobil, pesawat, kapal. GPS membantu menentukan posisi kendaraan secara real time, memberikan arah dan rute tercepat, serta memperkirakan waktu tempuh. Yang kedua, pelacakan kendaraan atau logistik digunakan untuk memantau pergerakan armada kendaraan pengiriman barang dan memastikan keamanan serta efisien operasional. Yang ketiga, pemetaan dan survei GPS sangat penting dalam mengumpulkan data geospasial, membuat peta topografi, pemetaan wilayah, serta dalam proyek konstruksi dan pertanian presisi. Yang keempat, militer dan pertahanan. GPS digunakan untuk navigasi, panduan senjata presisi, pemantauan lokasi musuh, dan koordinasi misi secara real time. Yang kelima, aplikasi di smartphone. Banyak aplikasi memanfaatkan GPS seperti peta digital, Google Maps, transportasi online, Gojek, Grab, pelacak, kebugaran game berbasis lokasi, Pokemon Go, dan layanan darurat. Yang berikut kelebihan dan kekurangan GPS. Kelebihan GPS yang pertama, akurasi tinggi dapat menentukan lokasi dengan ketelitian hingga beberapa meter, bahkan sentimeter dengan teknologi tambahan. Yang kedua, tersedia secara global, dapat digunakan di seluruh dunia, tidak terbatas oleh negara atau wilayah. Yang ketiga, bebas digunakan. Layanan GPS tersedia secara gratis untuk penggunaan sipil di seluruh dunia. Yang berikut kekurangan GPS. Yang pertama, terpengaruh kondisi cuaca atau halangan awan tebal, hujan lebat, gedung tinggi, atau terowongan dapat mengganggu sinyal GPS. Yang kedua, butuh sinyal dari beberapa satelit untuk akurasi yang baik. Diperlukan sinyal dari minimal 4 satelit. Jika tidak tercapai, akurasi menurun atau tidak bisa menentukan lokasi sama sekali. Berikut perkembangan teknologi GPS. Pertama, GPS modern. GPS 3 versi terbaru dari sistem GPS milik AS menawarkan akurasi lebih tinggi, daya tahan gangguan lebih baik, dan sinyal yang lebih kuat.
mendukung aplikasi sipil dan militer, serta kompatibel dengan sistem satelit global lainnya. Yang kedua, integrasi dengan teknologi lain, GIS, Geographic Information System, memungkinkan pemetaan dan analisis data spasial yang lebih akurat. LOT, Internet of Things, GPS diintegrasikan dengan sensor dan perangkat pintar untuk pelacakan aset, kendaraan, dan aktivitas digunakan dalam smart city, pertanian presisi, dan manufaktur pintar. Yang ketiga, alternatif dan kompetitor. GPS. Beberapa negara mengembangkan sistem navigasi sendiri sebagai alternatif. GLONASS itu Rusia, Galileo Uni Eropa, Beidou Cina, KZSS Jepang, sistem regional. Sistem ini sering bekerja sama dengan GPS untuk meningkatkan akurasi dan keandalan, terutama. Yang terakhir, penutup. GPS merupakan teknologi yang sangat penting dalam kehidupan modern, menunjang berbagai sektor seperti transportasi, komunikasi, militer, hingga layanan sehari-hari. Seiring dengan kemajuan teknologi, aplikasi GPS terus berkembang dan semakin terintegrasi dengan sistem lain seperti LOT dan AL. Namun, di balik manfaatnya, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi seperti isu keamanan data, privasi lokasi, dan potensi penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, penggunaan GPS harus tetap memperhatikan etika dan perlindungan data pribadi. Terima kasih.